Pemirsa masih di IDX Execution Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Audi, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke energi terlebih dahulu. Harum yang merupakan listed companies update kita untuk hari ini, Pak Audi. Dari fundamental kinerjanya positif, ditopang oleh dari sisi ekspor yang mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kondisi ini cukup berbeda Harum dengan beberapa pertambangan batubara lainnya yang justru mengalami kinerja tertekan cukup dalam, bahkan menjadi ada yang justru mengalami perlambatan begitu. Bagaimana Anda melihat dari fundamental Harum ini? Apa yang menjadi pembeda sehingga kinerja mereka cukup mencolok jika dibandingkan dengan emiten pertambangan batubara lainnya di sepanjang 2023 ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat beberapa emiten batubara memang sudah mulai melakukan diversifikasi karena memang fokus pemerintah juga sama bahwa memang energi karbon atau karbon yang memang saat ini memang harus sudah mulai dikurangi. Salah satunya juga bentuknya adalah Harum. Jadi memang kalau kita lihat di sini secara sales ini semua mengalami kenaikan dari semua lini bisnisnya penjualannya Harum. Jadi saya pikir kalau untuk saat ini memang kalau kita lihat batu baranya sendiri dengan harganya saat ini, kalau kita lihat demand dari China, oke, demand dari China semua naik. Tapi outside China itu semua mengalami pelemahan. Ditambah lagi China dengan India itu kalau kita lihat kuartal satunya, memang mereka mengalami kenaikan produksi, peningkatan produksi batubara dari dalam negerinya masing-masing. Jadi saya pikir kalau ternyata memang beberapa emiten batubara yang lainnya selain Harum ini memang masih lebih besar porsinya atau mengandalkan lebih dari 50% income-nya adalah dari batubara itu sendiri, saya pikir pasti akan tertekan. Ditambah lagi memang kalau kita lihat permintaan atau demand-nya secara global ini memang terus mengalami penurunan. Ini memang terlihat juga dari harganya yang sebelumnya mungkin kita lihat harga batu bara itu di 200, di 300 per ton. Saat ini memang sudah di 100-an gitu. Jadi saya pikir ya baik lagi di kuartal satu ini memang tidak baik untuk dari sisi komoditas khususnya untuk batu bara, ditambah demand dari outside China ini yang memang lemah. Langsung saja kita ke teknikal untuk Harum, Pak Audi, menutup menguat signifikan 4,21%, 1360 Pak, arah dalam jangka pendek dan jangka menengah, dan rekomendasi Anda untuk Harum? Ya, untuk Harum masih oke, boleh diperhatikan, masih cukup menarik untuk yang sudah ada posisi ataupun yang baru mau ambil posisi. Hari ini dia menarik sekali, kenapa? Karena dia naik berhasil di atas moving average 20 hari, ya at least dia sudah mulai merangkak untuk jangka menengahnya. Saya pikir ini langkah yang sangat bagus sekali untuk Harum. Target berikutnya setelah hari ini dia berhasil naik ke atas moving average 20 hari, nextnya adalah sampai dengan di 1480. Jadi R1-nya adalah 1480 dan jika nanti dia sudah tembus lagi 1480 bisa sampai di 1590. Tapi ini bertahap ya R1 R2. Untuk level support yang mesti dijaga, hati-hati sekali jika ternyata nanti dia justru malah balik lagi melanjutkan tren jangka panjangnya yang memang masih bearish ya. Ini yang perlu dijaga adalah di 1290. Baik, analisis untuk Harum dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik pemirsa, selanjutnya saya akan coba bacakan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Octavianus Audi dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Untuk saham-saham pilihan direkomendasikan ada Antam, lebih direkomendasikan trading buy dengan resisten yang bisa diperhatikan 2060, supportnya di 1900. Akra juga trading buy, resistennya di 1470, supportnya di 1350 pemirsa. Kemudian PTBA lebih ke arah spekulatif buy, resistennya di 3250, supportnya di 3850. XL buy on break di 2000 dengan resisten di 2230, supportnya di 1915 ini. Ada Antam, Akra, PTBA, kemudian juga ada XL, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, langsung saja kita ulas untuk Antam, trading buy Pak. Pertimbangan merekomendasikan trading buy untuk Antam, terutama dari sisi pola pergerakan teknikalnya, Pak Audi? Ya, sebenarnya untuk Antam masih dalam fase konsolidasi karena setelah beberapa pekan terakhir ini sudah terkoreksi dan sekarang ini cenderung sudah mulai landai. Jadi artinya memang tekanan jual kalau kita lihat dari volume transaksi pun sudah mulai turun. Jadi artinya dia sudah mulai membentuk baseline yang cukup bagus, yaitu adalah pertahanan atau level support yang dijaga adalah di 1900. Jadi memang masih cukup kuat sekali dan ternyata hari ini
tadi sempat melewati 1940 dan ternyata ditutupnya sama persis di 1940 yang merupakan moving average 10 hari. Jadi saya pikir untuk saat ini masih kita boleh cermati atau boleh dicermati atau yang sudah punya boleh di hold. Ya memang masih sangat terbuka sekali dengan sikap yaitu adalah level 1900 ini benar-benar harus dijaga. Ya. Jadi kita kawal aja terus. Jadi memang masih cukup menarik. Setelah koreksi yang cukup panjang untuk Antam, saat ini sudah mulai konsolidasi. Dan Dengan peluang ke resistennya 2000-an tadi, cukup terbuka lebar, Pak, di 2060 tadi resisten Anda? ya saya pikir masih sangat terbuka sekali karena memang kalau kita lihat sendiri secara trennya ini sudah mulai bergerak cenderung landai dan ini kita lihat memang secara indikator pun sudah mulai ada indikasi penguatan. Jadi kita boleh cermati dan possible sekali 2060 itu sangat possible sekali untuk Antam. Oke, selanjutnya Akra juga direkomendasikan trading buy. Pak Audi, analisis secara teknikal langsung ke support dan resistennya. Oke, ya Akra trennya sudah mulai bagus, jangka pendek sudah mulai bullish. Memang untuk jangka menengah dia masih belum indikasinya masih belum cukup baik. Tetapi ini secara perlahan, saya pikir untuk Akra ini masih berpeluang sekali dengan target ujungnya itu adalah di level 1470. Jadi memang perlu bertahap untuk Akra di sini. Indikator semua baik, RSI keluar dari oversold. MACD juga sudah ada potensi golden cross. Jadi saya pikir ya 1470 bukan hal yang mustahil untuk Akra dengan catatan level support ini harus dijaga di 1350 untuk Akra. Oke, kita beralih ke sampel yang ketiga dari pertambangan batubara. Ini cukup menarik. Akhirnya ada saham pertambangan batubara yang direkomendasikan setelah beberapa lama lebih direkomendasikan sell ini, Pak Audi. PTBA, pilihan Anda spekulatif buy penutupan hari ini 4,39% penguatannya dan ditutup di level 3090. Penguatan yang terjadi hari ini sudah mengindikasikan ada potensi investor sudah mulai masuk kembali tidak ke PTBA, Pak Audi? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di sini kita lihat bersama-sama ya bahwa memang trennya ini sudah masuk fase jenuh jual dan akhirnya hari ini dia keluar dari zona tersebut. Jadi saya pikir ini cukup menarik untuk Bukit Asam. Overall untuk energi ya, Adaro juga cukup menarik tadi ya. Harum juga bagus sekali, Bukit Asam juga. Cuma sekali lagi, kalau kita berkaca secara fundamentalnya atau di balik layarnya, memang di sini masih bearish trendnya. Jadi saya pikir mungkin bisa dimanfaatkan saja untuk tenor yang lebih pendek. Memang dikhawatirkan kalau kita lihat volume hari ini belum mengalami kenaikan. Jadi 4,39% hari ini ternyata tidak didorong cukup signifikan volume transaksinya. Jadi memang dikhawatirkan kita untuk pendek-pendek dulu aja untuk Bukit Asam khususnya. Targetnya 3250 potensial sekali. Yang penting level supportnya harus dijaga, yaitu adalah untuk saat ini di level 2.900-an. Jadi 2.900 ini merupakan level support yang harus dijaga untuk Bukit Asam. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir ini sebelum jeda, Pak Audi. Untuk XL, Pak, 1970 menguat di 1,29%. Analisis secara teknikal, pertimbangan merekomendasikan XL kali ini. Oke, ya XL juga sama. Polanya juga cukup menarik, dia sudah naik ke atas moving average 10, 20. Cuma yang menjadi masalah saat ini adalah memang dia sedang uji level resisten. Jadi memang dia sudah bergeraknya cenderung terbatas saat ini. Ya, bijaknya adalah memang kita harus menunggu dia sampai dengan konfirmasi, yaitu adalah setidaknya dia buy on break. Ya, setidaknya dia sudah breakout yaitu level di 2000. Ternyata tadi sempat mendekati ya, bahkan sudah lebih 2020 ternyata tutupan ditarik lagi. Jadi besok masih boleh dicermati jika memang XL kembali lagi di atas 2000, saya pikir masih cukup menarik sekali. Artinya dia selesai sideways, potensi lanjut nanjak. Dengan targetnya adalah di 2230 dan level yang perlu dijaga adalah di 1915 untuk XL. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Antam, Akra, PTBA, kemudian juga ada XL. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, kita masih punya satu segmen lagi di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak pertanyaan masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Audi, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita menjawab beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif. Bapak Joni di Jakarta menanyakan saham Antam dengan penurunan nikel dan gold harus nyicil di harga berapa? Tadi sudah kita ulas dan masuk ke dalam saham pilihan. Terima kasih Pak Joni. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Bapak Abdul Tulung Agung menanyakan saham AMRT.
Pak Audi, di harga berapa disarankan untuk cicil beli, Pak? Support dan resistennya, Pak Audi. Oke, ya AMRT ini cukup menarik. Kenapa dikatakan cukup menarik? Karena ini memang dia sudah mulai mendekati jenuh jual atau oversold dengan level support yang memang saat ini dia sudah mulai masuk, yaitu adalah di 2640 sampai dengan di level 2690. Jadi memang area ini adalah area tahanan yang bisa dikatakan cukup kuat karena memang dari awal tahun 2023 harga ketika masuk di area tersebut kembali lagi rebound. Jadi memang boleh sekali dicermati untuk besok atau untuk sampai dengan beberapa hari ke depan, ya apakah nanti dia berhasil lagi rebound di area yang sama? Karena di sini sudah tercatat lebih dari satu kali AMRT ini masuk di area ini rebound lagi. Jadi saya pikir boleh mulai spekulasi atau buy on weakness dengan catatan level support adalah dia tidak boleh turun ke bawah level 2600. Ini merupakan catatan yang harus Selanjutnya Ibu Liana dari Surabaya menanyakan Telkom, Pak Audi boleh beli di harga berapa? Telkom jual di 4160 sebelumnya. Analisis Anda, support dan resistennya Pak Audi, waktu kita cukup terbatas. Oke, ya untuk Telkom saat ini sebenarnya masih boleh ditunggu dulu. Jika memang nanti ada koreksi lagi, setidaknya level 3.900 sampai dengan di level 4.000 ini memang menjadi support jika memang terjadi koreksi. Tetapi jika memang tidak koreksi, potensial masih sangat terbuka sekali, boleh ambil posisi beli di besok hari. Jika nanti harganya setidaknya di atas 4150, targetnya sampai dengan di level 4.470. Jadi memang masih cukup terbuka sekali. Oke, selanjutnya ada Bapak Bob dari Jakarta minta bahas saham Goto, kemudian cicil buy di harga berapa? Tadi pun juga sempat kita ulas Pak Bob. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya akan coba cek menanyakan saham Pegas ini. Saya ambil posisi kemarin, rencana saya mau hold untuk jangka menengah. Bagaimana kira-kira prospeknya dari Tino? Tidak menyebutkan lokasinya. Analisis untuk Pegas yang hari ini juga menguat signifikan. Pak Audi, singkat saja Pak. Ya, Pegas masih cukup menarik sekali karena hari ini juga RUPS tadi sudah ongoing ya jam 1 siang. Cuma yang memang nanti kita perhatikan adalah dividennya berapa besar. Jadi saya pikir untuk jangka menengah dengan sentimen dividen masih akan terdorong cukup menarik. Setidaknya untuk jangka menengahnya atau beberapa pekan ke depan level 1640 ini masih menjadi resisten dan level support yang harus dijaga untuk Pegas adalah masih cukup jauh juga, itu adalah di 1340. Selama masih bergerak di harga rentang tersebut, di-keep aja. Oke, Nyoman Rio dari Denpasar menanyakan PTBA dan BMTR. PTBA masuk ke dalam saham pilihan Anda tadi, langsung BMTR. Pak Audi, singkat saja Pak. Ya, BMTR ini hati-hati sekali, sudah mulai mendekati krusialnya. Level support yang harus ditahan lagi adalah di 296. Kalau ternyata dia turun lagi ke bawah 296, saran saya sudah mulai harus dicicil jual. Gitu ya, dengan targetnya jika memang terjadi penurunan setidaknya bisa sampai dengan di 284. Oke. Ya, tetapi jika memang rebound targetnya adalah sampai dengan di 324 jika terjadi swing. Baik, terakhir Pak Wijang di Riau menanyakan saham Akra. Akra juga sudah masuk ke dalam saham pilihan. Tadi pun juga sempat kita ulas Pak Audi. Tampaknya waktu kita cukup terbatas Pak Audi, pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama diperdayakan hari selanjutnya. Pak Audi, terima kasih, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, ada Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh rekan kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.